Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai protista untuk kelas 10 sekolah menengah atas. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan perannya dalam kehidupan melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Indikator pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan ciri-ciri protista, siswa dapat menjelaskan klasifikasi protista, siswa dapat menjelaskan peranan protista, dan siswa mampu memiliki sikap santun dalam mempelajari protista. Tujuan pembelajaran yaitu melalui pemahaman terhadap protista, siswa diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri protista, klasifikasi protista, dan peranan protista dalam kehidupan. Selanjutnya, kita akan langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian protista. Protista merupakan organisme eukariotik sehingga memiliki membran inti sel, namun tidak termasuk ke dalam kingdom Animalia, Plantae, dan Fungi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari protista. Memiliki membran inti sel, umumnya uniseluler tetapi ada juga organisme multiseluler, hidup dengan bebas atau hidup sebagai parasit, terdapat ditemukan di tanah, sampah, tumpukan dedaunan, air tawar, air laut, pasir, endapan lumpur, dan batu. Respirasi aerob dan memiliki mitokondria, serta ada juga yang anaerobik. Umumnya bergerak dengan flagela atau silia, namun ada juga yang bergerak dengan alat gerak. Bereproduksi secara aseksual dan seksual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis dari protista. Dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, dan protista mirip jamur atau jamur protista. Protista dapat menjadi seperti tumbuhan, seperti jamur, atau seperti hewan. Itu berarti bahwa protista dapat memperoleh makanan seperti halnya dengan tumbuhan. Ada banyak tanaman seperti protista, seperti contohnya yaitu ganggang yang mendapatkan energi dari sinar matahari melalui fotosintesis. Kemudian, beberapa protista seperti jamur, contohnya jamur lendir. Lalu, beberapa protista seperti hewan, yaitu dengan menggunakan ekor untuk mencari nutrisi atau makanan. Protista ini disebut dengan filter feeders atau hewan penyaring. Mereka memperoleh nutrisi dengan terus-menerus mencambuk ekornya yang disebut dengan flagela. Selanjutnya, kita akan membahas peranan protista dalam kehidupan. Kebanyakan protista adalah akuatik,
dan mereka ditemukan hampir di semua tempat yang terdapat air, termasuk habitat daratan yang lembab seperti tanah lembab dan sampah dedaunan. Di lautan, kolam, dan danau, banyak protista adalah penghuni dasar yang melekat ke bebatuan dan substrat lain atau merayap melalui pasir dan endapan lumpur. Protista yang lain merupakan penyusun penting dari plankton. Selanjutnya, kita akan membahas poin-poin penting peranan protista dalam kehidupan. Yang pertama, pada komunitas-komunitas akuatik, produsen utamanya adalah protista dan prokariota fotosintetik. Protista yang menyerupai tumbuhan disebut karena makhluk hidup ini bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga dapat berfungsi sebagai produsen. Kelompok tersebut memperoleh makanan melalui fotosintesis karena mereka memiliki kloroplas. Protista yang menyerupai tumbuhan adalah protista autotrof yang banyak ditemukan pada permukaan air tawar ataupun air laut di seluruh dunia. Protista semacam ini berfungsi sebagai produsen. Kelompok ini terdiri atas organisme eukariotik bersel satu maupun bersel banyak. Selain peran yang telah disebutkan, protista yang menyerupai tumbuhan telah dimanfaatkan manusia dalam banyak hal. Seperti alga merah atau alga coklat digunakan sebagai pupuk. Di Jepang, alga merah porphyra dimanfaatkan sebagai tanaman pangan karena menghasilkan dua produk polisakarida yang penting, yaitu karogen dan agar. Keduanya dapat digunakan sebagai bahan pengemulsi dan pengental. Protista yang menyerupai tumbuhan ini dikelompokkan menjadi beberapa divisi, yaitu Euglenophyta, Pyrophyta, Chrysophyta, Phaephyta, Rhodophyta, dan Chlorophyta. Kemudian yang kedua, pada lingkungan akuatik, protista fotosintetik seringkali terhambat oleh konsentrasi nitrogen, fosfor, atau besi yang rendah. Nah, baiklah teman-teman semua, itu saja pembahasan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dapat dipelajari dan diresapi, dipahami dengan baik. Dan jika ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman semua. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita secepatnya belajar dengan sistem offline lagi ya teman-teman semua. Amin. Dan jangan lupa teman-teman semua, kita harus menjaga kesehatan kita agar kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah teman-teman, itu saja video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.